Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu ya di kelas ekonometrik. Seperti biasa, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua dimanapun berada. Stay safe, stay home ya, jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan juga kita segera terbebas dari wabah corona yang sedang melanda. Nah, pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas asumsi klasik ya dalam teknik pendugaan menggunakan OLS, autokorelasi. Kemarin kan kita sudah mempelajari asumsi-asumsi klasik yang lain ya, diantaranya itu ada multikoliniaritas ya, kemudian heterokedastisitas, dan kali ini yang akan kita pelajari adalah autokorelasi. Jadi autokorelasi itu sebenarnya apa ya? Nah, autokorelasi itu adalah kondisi di mana ada korelasi atau ada hubungan antara error EI dengan EJ, di mana I itu tidak sama dengan J, gitu ya. Nah, di dalam literatur ekonometrika, persoalan ini sering disebut dengan autokorelasi yang merupakan persoalan umum ya, yang biasa ditemukan terutama ketika kita menggunakan regresi dengan data time series. Jadi autokorelasi itu sama saja dengan error dari variabel-variabel regresi itu saling berhubungan ya antara satu sama lain. Nah, itu pengertian singkat dari autokorelasi. Kemudian seperti biasa, kalau kita sudah tahu definisinya, kita juga perlu tahu penyebabnya ya. Nah, ini tak kalah penting. Apa sih penyebab adanya autokorelasi ya? Nah, ini kita perlu paham ya, bahwa ada beberapa kondisi yang menyebabkan korelasi itu muncul ya di dalam suatu model yang kita bangun. Penyebab yang pertama itu adalah adanya shock ya, yang seringkali pengaruhnya tetap muncul dalam suatu periode waktu yang cukup lama. Contoh perekonomian sekarang gitu ya, ini kan kita sedang dilanda wabah ya, sehingga itu mengganggu perekonomian. Nah, itu kan semacam shock ya, shock dalam perekonomian. Seringkali shock seperti ini itu pengaruhnya dia tidak langsung hilang. Misalnya ketika corona ini hilang gitu ya, otomatis pengaruh terhadap perekonomian juga langsung hilang. Tidak begitu gitu ya. Shock ini kadang-kadang pengaruhnya dia tetap ada dalam periode waktu yang cukup lama, jadi masih berasa gitu ya. Wabahnya sudah hilang tapi dampak ekonominya itu masih dirasakan ya. Perlambatan ekonominya itu masih dirasakan. Nah, itu penyebab yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, itu adalah inersia atau psychological conditioning ya. Nah, inersia ini adalah keadaan di mana seorang itu tetap mempertahankan kebiasaan atau mempertahankan kondisi yang sudah ada gitu, sehingga nanti akan muncul autokorelasi itu antara error satu dengan error yang lainnya ya, antara error I dengan error J-nya itu akan saling berhubungan sehingga terjadi autokorelasi. Lalu yang ketiga itu ada manipulasi data dan transformasi data. Nah ya, manipulasi data itu juga bisa menyebabkan terjadinya autokorelasi. Nah, contohnya misalnya ini. Misalkan seorang memperoleh data kuartalan dari data bulanan dengan merata-ratakan data secara 3 bulanan gitu ya.
Sedang data untuk kuartal kedua diperoleh dengan merata-ratakan data secara 3 bulanan selanjutnya. Nah, jika kita melakukan ini, maka nanti kita akan mendapatkan yang namanya smoothness atau kehalusan dalam data yang sebelumnya dia tidak ada. Sehingga akan mempengaruhi error term. Nah, ini yang kita sebut sebagai manipulasi data ya, contoh dari manipulasi data itu. Kemudian yang keempat, salah spesifikasi. Kalau salah spesifikasi berarti misalnya kalian memasukkan variabel yang tidak penting ya, misalnya, atau mengeluarkan variabel yang penting ya, dan memasukkan variabel yang tidak penting sehingga fungsinya tidak tepat. Oke. Kemudian ada fenomena cobweb. Nah, fenomena cobweb ini misalnya contohnya itu jika pada akhir T, misalnya harga pertanian saat T lebih kecil dibanding T-1, maka suplai pertanian saat T plus 1 lebih kecil dibandingkan saat T ya, sehingga error pada saat T itu tidak akan random, karena jika pertanian produksi hasil pertanian berlebih pada saat T, maka mereka akan mengurangi produksi saat T1 sehingga membentuk pola cobweb gitu ya. Lalu ada pengaruh lag. Nah, ini juga sering terjadi gitu ya. Ini yang sering menyebabkan adanya autokorelasi. Lag ini maksudnya kalau dalam model autoregresif gitu ya, itu ada yang namanya variabel, misalnya variabel bebas itu nilainya merupakan lag dari variabel terikatnya. Oke, kita lanjut ke implikasi adanya autokorelasi. Lalu tadi kita sudah tahu penyebab ya, definisinya sudah tahu. Nah, sekarang kita ingin tahu implikasinya kalau terjadi autokorelasi itu gimana. Ya, secara matematik dapat ditunjukkan bahwa kehadiran autokorelasi akan menyebabkan penduga standar error maupun standar error koefisien ya, standar error model maupun standar error koefisien itu menjadi bias atau menyimpang, sehingga pengujian kesesuaian model maupun signifikansi koefisiennya itu tidak valid atau tidak sah. Iya kan, ketika standar errornya itu bias ya, maka pengujian untuk koefisien regresi maupun koefisien f-testnya itu juga tidak akan valid atau tidak sah. Nah, sekarang kita masuk ke cara mendeteksi keberadaan autokorelasi ya. Cara mendeteksinya itu secara visual sebenarnya kita bisa memperkirakan ya, apakah misalnya model kita itu mengandung autokorelasi atau tidak, terdapat autokorelasi atau tidak. Contohnya misalnya dalam grafik ini grafik residual ya. Lihat di grafik ini itu dia punya pola kan ya, dia punya pola residualnya itu, sehingga kalau seperti ini itu bisa kita asumsikan bahwa model kita ini terdapat autokorelasi ya, karena dia berpola errornya ya. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya kita lihat di sini. Ini ya gambar A, B, C, dan D. Keempat ini merupakan model yang mengandung autokorelasi. Ya, ilustrasinya dia begini, dia memiliki pola tertentu ya. Kalau ini dia polanya gelombang gitu ya. Kalau ini dia linear ke atas, kalau ini ke bawah ya. Ini juga sama, dia gelombang. Nah, bagaimana kalau misalnya model itu tidak mengandung autokorelasi ya? Ilustrasinya kalau kita bikin grafiknya dia seperti ini. Kesininya time, kesininya errornya. Jadi dia akan tersebar ya, tersebar merata di sekitar ini ya.
dia merata, tidak membentuk suatu pola tertentu. Nah, ini kalau tidak mengandung autokorelasi. Namun kadang-kadang kita kan kurang yakin ya menggunakan grafik. Kalau menggunakan grafik ya, nah ada nggak cara lainnya gitu untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi itu selain dengan melihat residual grafiknya gitu ya, residual grafnya. Tentu ada ya. Kita bisa juga menggunakan Durbin-Watson test namanya ya. Nah, untuk menguji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test, kita perlu tahu prosedur kriteria pengujiannya ya. Di sini kita lihat di kotak di gambar ini ada prosedur pengujian untuk Durbin-Watson test. Sebelah kiri ini adalah wilayah di mana terjadi positif autokorelasi ya. Kalau di sebelah kanannya ini adalah negatif autokorelasi. Jadi pengujiannya itu bisa pengujian positif dan bisa pengujian negatif ya. Kita pilih salah satu saja, misalnya kita menggunakan pengujian positif saja gitu ya. Kemudian di tengah-tengah sini itu adalah wilayah di mana tidak terdapat autokorelasi. Sementara di sini ya, ini adalah wilayah di mana kita tidak bisa menentukan apakah dia terdapat autokorelasi atau tidak. Nah, perhatikan di sini ada DL dan ada DU. DL ini adalah batas bawah dan DU ini adalah batas atas. Gitu ya. Jadi idenya kalau kita mau mendeteksi autokorelasi menggunakan DW test ini adalah kita harus membandingkan nilai DW tabel dengan nilai DW hitung atau DW startnya ya. Nah, kalau gitu kita perlu tahu dong ya, kita perlu tahu DW startnya berapa dan kita juga perlu tahu DW tabelnya berapa ya kan. Jadi kita perlu tabel pertama ya, kita perlu tabel Durbin-Watson-nya. Nah, di sini saya sudah punya contoh tabel Durbin-Watson alpha 5% ya. Ini kalian bisa cari di internet banyak. Nah, di tabel ini kita lihat di sini ada K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3, seterusnya ya. K ini adalah variabel bebas ya, dimana misalnya model kita itu kalau kita punya dua variabel bebas, maka nanti kita akan melihat tabel DW nya itu di sini ya, di daerah sini. Kemudian di sini ada N ini adalah jumlah datanya. Oke. Nah, misalnya kita punya model variabel bebasnya 2 dan N-nya itu adalah 16. Berarti nilai DL-nya dia 0,9820 dan nilai DU-nya itu 1,5386. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti kita bandingkan dengan DW start atau DW hitungnya ya. Dari mana kita dapat nilai DW startnya? Nah, sini saya sudah punya contoh hasil regresi menggunakan XUse ya. Ini model ekspor kemarin. Perhatikan di hasil estimasi ini, paling bawah sini ada Durbin-Watson start ya, nilainya 2,161663. Nah, ini adalah Durbin-Watson startnya ya. Nilai ini yang kemudian akan kita bandingkan dengan nilai Durbin-Watson table tadi ya. Nah, kebetulan model ini itu N-nya adalah 16 dan variabel bebasnya ada 2. Berarti nilai DW tabelnya tadi ya, kita bandingkan dengan ini ya, DL-nya itu 0,9820 dan DU-nya itu 1,5386. Sehingga kita dapat di sini ya, kita dapatkan nilai dari Durbin-Watson-nya. Kita bisa mengambil kesimpulan ya, apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Jadi kesimpulannya, karena
nilai Durbin-Watson startnya itu dia lebih besar dari DL dan DU ya, maka dia terletak di wilayah biru ini ya, dimana kesimpulannya lah tidak terdapat autokorelasi. Nah, itu kalau kita menggunakan Durbin-Watson test. Kemudian apakah ada cara lain untuk melihat atau mendeteksi autokorelasi ya? Kita juga bisa menggunakan teknik Bruce-Godfrey test gitu ya, atau BG test disingkatnya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di akhir gitu ya, bagaimana cara mendeteksi autokorelasi menggunakan Bruce-Godfrey test di eFuse gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, kita masuk ke sini. Setelah tadi kita tahu caranya bagaimana mendeteksi autokorelasi, maka sekarang langkah yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Sama seperti heterokedastisitas kemarin, kita perlu melakukan perbaikan atau kita perlu mengatasi autokorelasi di model kita itu kan. Nah, caranya gimana? Ya, caranya itu sebenarnya ada banyak ya, tapi di sini saya cuma mencontohkan 3 saja. Yang pertama, kita bisa mengubah spesifikasi model tadi ya, seperti kemarin kita bisa merubah bentuk modelnya itu dari fungsi linear ke fungsi yang lain, misal fungsi logaritma. Itu kita mengubah spesifikasinya, atau misal kita memasukkan variabel yang lebih relevan dan mengeluarkan variabel yang tidak relevan gitu ya. Yang kedua, kita bisa menemukan generalized least square ya. Generalized least square ini agak sulit ya, agak sulit dilakukan ya. Biasanya kita mengasumsikan error termnya itu mengikuti autoregressive order atau AR gitu ya, bisa AR1, AR2 atau AR yang lebih tinggi, dimana AR itu sama dengan UT ya, sama dengan row UT-1 plus error termnya gitu ya. Ini kalau kita mau menggunakan teknik autoregresif, tapi biasanya kita menggunakan yang ketiga ini ya, karena ini lebih mudah dilakukan terutama di eFuse ya. Yang ketiga inilah menggunakan first difference method. Jadi teknik first difference gitu ya. Model matematisnya first difference ini itu YT min YT min 1 itu sama dengan beta 2 XT min XT min 1 plus UT min UT min 1. Nah, bentuk matematisnya seperti itu. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana cara memperbaiki autokorelasi di eFuse ya, serta bagaimana tadi mendeteksi autokorelasi menggunakan BG test. Oke, di sini saya sudah punya data. Ini saya punya model ya, model ayam geprek dan promosi iklan ya. Ini hanya contoh saja, kalian bisa menggunakan atau menggantinya dengan apapun gitu ya, misalnya X dengan Y dan sebagainya. Ini hanya contoh saja. Nah, saya pengen melihat apakah penjualan ayam geprek itu ya dipengaruhi oleh promosi iklannya. Nah, saya sudah bikin modelnya. Ini adalah model estimasi. Ini adalah hasil estimasi untuk model ayam geprek ini, gitu ya. Nah, setelah kita lakukan estimasi seperti ini, kita tinggal pergi ke view, kemudian pilih residual diagnostic. Nah, di sini ada serial correlation LM test. Ini kita mau mendeteksi menggunakan BG test ya. Kita klik. Nah, kalau dia muncul lag-nya, biarkan saja. Kita klik OK. Nah, perhatikan di sini.
di F statistik dan OBS R square ya, probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Artinya ini kita terima H1 dan tolak H0 ya. Nah, ingat tadi hipotesis untuk autokorelasi itu H0-nya adalah no autocorrelation, H1-nya adalah ada autokorelasi. Jadi model kita ini ya, karena kita terima H1 maka terdapat autokorelasi ya, sehingga perlu dilakukan perbaikan kan ya. Tadi gimana caranya ya? Nah, ini saya sudah punya model perbaikannya. Perhatikan di sini ya. Untuk memperbaiki autokorelasi menggunakan first difference di Diffuse, kalian tinggal ketik D ya, kemudian buka kurung, masukkan nama variabel dependent, tutup kurung, kemudian C, kemudian ketik D lagi di depan variabel, buka kurung, ketik nama variabel, lalu tutup kurung. Ini adalah model untuk first difference tadi ya, dimana first difference itu model matematisnya adalah seperti ini ya. Model matematisnya itu YT min YT min 1 ini gitu ya. Oke. Nah, di Diffuse kita tinggal ketik seperti ini saja ya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah model first difference. Lalu kita kan tadi mau mengecek apakah model ini masih terdapat autokorelasi atau tidak kan. Nah, kita pergi ke view lagi, kemudian residual diagnostic, lalu pilih serial correlation LM test. Oke. Nah, sekarang hasilnya bandingkan antara model awal dengan model first difference tadi ya. Hasilnya sudah berbeda kan. Di sini f-stat-nya adalah 0,5652 dan OBS R square-nya itu 0,43, artinya dia lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak H1 terima H0. H0-nya tadi adalah tidak terdapat autokorelasi ya, artinya model kita ini sudah terbebas dari autokorelasi sehingga sudah bisa kita gunakan ya. Jadi saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Sekian untuk penjelasan singkat terkait autokorelasi, semoga bisa dipahami dan sehat selalu ya. Stay home, stay safe, dan stay healthy. Jangan kemana-mana dulu untuk sementara waktu ya, belajar di rumah saja. Untuk tugas nanti akan menyusul, saya akan posting di Google Class atau saya akan informasikan kepada ketua kelas. Oke, see you, sampai jumpa next time.